Mari Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, sore hari ini kita siapkan hati kita datang kepada Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Kalau di kesempatan yang indah sore hari ini Bapa, Engkau masih izinkan kami umat-Mu Bapa untuk kembali boleh bersama-sama menikmati lawatan-Mu ya Tuhan. Dan sore hari ini Bapa, kami mau serahkan seluruh ibadah kami kepada Engkau ya Tuhan. Bila campur tangan-Mu Tuhan bekerja atas ibadah kami. Kami siapkan hati Engkau ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Mari Bapak Ibu dikasihi dalam Tuhan, kita terus satukan hati kita. Kita arahkan, kita fokuskan setiap hidup kita kepada Tuhan sore hari ini. Segala persoalan, segala pergumulan saudara, kita lepaskan. Kita fokus kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Dengan rendah hati ku persembahkan. Amin. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Sekali lagi kita katakan pujian dan syukurku. Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidup persembahkan. Semengandang jemaat bangkit berdiri, sama-sama kita katakan pujian dan syukurku ku bawa padamu Tuhan, ku bawa padamu. Dengan rendah hati, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila kami ada Tuhan, sadar
sadar bila ku ada hanya karena anugerah-Mu, hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Dengan iman kita katakan, katakan, ku tak hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Dengan sungguh-sungguh kita katakan, ku tak
katakan, ku tahu Tuhan, ku tahu. Ini pengakuan kami Tuhan. Dan kami sadar bahwa hidup kami sangat berharga di mata Engkau Tuhan. Oleh sebab itu ya Bapa, sore hari ini Tuhan, kami mau persembahkan seluruh hidup kami buat Engkau ya Tuhan. Amin. Bersama-sama kita angkat suara kita. Mari bersama-sama kita sembah. Sembah Yesus. Ini kami Tuhan, kami persembahkan hidup kami Bapa. Kami selalu bersyukur.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus buat setiap anugerah-Mu, buat setiap anugerah-Mu Yesus. Ajar kami selalu bersyukur, selalu bersyukur. Oh, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Saudara kasih dalam Tuhan, kita tetap arahkan hati kita. Kita tetap fokuskan hati kita kepada Tuhan Yesus sore hari ini. Apapun persoalanmu, apapun pergumulanmu, mungkin saudara hari ini mengalami sakit penyakit, punya beban yang begitu besar. Tapi hari ini, sore hari ini, mari bersama-sama kita fokuskan, arahkan setiap hati kita. Supaya setiap kita yang hadir hari ini boleh merasakan lawatan Tuhan, merasakan hadirat Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Oh Yesus. Amin, amin Tuhan, amin. Saya izinkan beberapa menit sore hari ini, saudara bisa datang kepada Tuhan. Saudara bisa meminta permohonan kepada Tuhan sore hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Lawat setiap kami Tuhan, lawat setiap kami Tuhan, lawat Tuhan, lawat Tuhan. Lawat kami Tuhan, lawat kami Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur. Mari kita angkat kedua tangan kita. Mari bersama-sama sore hari ini kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa,
bersyukur Tuhan buat sore hari ini Bapa, buat kesempatan yang sudah Kau berikan buat kami. Terima kasih Tuhan yang siap memuji muliakan nama Tuhan, sama-sama kita katakan. Amin. Sekali lagi beri sorak-sorai yang paling mulia untuk kita. Haleluya. Puji Tuhan. Saya percaya hari ini saudara merasakan berkat Tuhan yang luar biasa. Amin. Yang merasakan berkat Tuhan coba lambaikan tangan. Sekali lagi kasih salam buat saudara-saudaramu yang ada sebelahmu, katakan, yes, kita luar biasa. Amin. Haleluya. Sama-sama kita katakan, Tuhanlah kekuatan dan masukku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Amin. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Yes. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walaupun bergoncang gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Kita percaya Tuhanlah kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Sama-sama kita katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin. Dia gunung batu dan keselamatan, hanya padamu, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menang dan kota perlindungan. Yes, Tuhan, yes, semua. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walaupun bergoncang gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu lebih dahsyat. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu takkan pernah berubah. Hatiku percaya walaupun bergoncang gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu lebih dahsyat. Sama-sama kita katakan, ku mau selalu bersyukur. Amin Tuhan. Cintamu padaku Ini pengakuan kami Bapa. pernah berubah. Inilah keyakinan kami Tuhan. Yes. Walaupun bergoncang Yeah. gunung-gunung beranjak, Namun kasih setiamu tak pergi dariku. Yeah. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walaupun bergoncang gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Saya percaya bahwa kasih Tuhan tidak akan pernah pergi dari saudara saya. Amin. Yang setuju katakan amin. Amin. Lebih keras lagi yang setuju katakan amin. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Lebih dahsyat. Yes. Sungguh besar, sungguh besar Kau Tuhanku. Amin. Oh, oh, ku berdiri dengan iman.
lebih dahsyat, sungguh besar Kau Tuhan telah perisai hidupku. ku berdiri Dengan iman dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Saya percaya hari ini saudara diberkati oleh Tuhan, amin. Baik, kita siapkan hati kita bersama-sama sore hari ini. Saya percaya setiap kita rindu untuk menerima lawatan Tuhan, menerima firman Tuhan, untuk selalu mengisi setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Amin. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Sekali lagi kita katakan, Tuhan aku rindu. Tuhan aku rindu. Oh, Tuhan aku siap penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini. Kami serahkan Rabu Gembala. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Sekali lagi kita katakan, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Saat ini, saat ini, Yesus. Saat ini, Yesus. Saat ini, Yesus. Benar Bapa, inilah kerinduan hati kami. Setiap saat Engkau melawat kami Tuhan, kami mengucap syukur. Kalau saat ini Engkau layakkan kami untuk bersama-sama di tempat ini, menaikkan ucapan syukur kami kepadamu. Dan sebentar kami hendak belajar akan firman-Mu. Tuhan tolong setiap kami, penuhi kami dengan kuasa Roh-Mu, agar kami boleh mengerti, memahami, sehingga boleh menghidupi firman-Mu secara nyata. Kami serahkan hamba-Mu Tuhan,
layakkan hamba-Mu, Engkau pakai menyampaikan maksud hati-Mu Bapa. Berkaryalah saat yang indah ini. Kita yang siap diberkati oleh firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Salam. Salam. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur saat yang indah ini karena kebaikan Allah sehingga kita boleh ada bersama-sama di tempat ini. Amin. Mari kita langsung aja membuka kitab kita dalam Yakobus pasal 1 ayat 19 sampai dengan 27. Kita akan baca secara bergantian. Saya ayat yang ganjil ayat 19, Bapak Ibu Saudara semua ayat yang ke-20, ayat yang genap sampai yang terakhir. Saya ulang. Yakobus pasal 1 ayat 19 sampai dengan 27. Demikian bunyi firman Tuhan. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak merintangi. Kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi untuk sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita memperhatikan di sekeliling kita, ada begitu banyak orang yang menjadi korban perkataan. Beberapa saat yang lalu, di mana ada seorang anak di bawah umur oleh teman-temannya sebaya dipaksa dia melakukan yang tidak senonoh dengan seekor kucing. Tapi apa yang terjadi? Kemudian divideo dan diviralkan saudara, sehingga teman-temannya banyak yang membuli dia. Nah, apa yang terjadi? Anak tersebut mengalami depresi yang sangat berat. Saudara-saudara yang kasih, sehingga tidak mau makan dan dia terus merenungi nasibnya yang akhirnya mengalami sakit, kemudian dibawa ke rumah sakit dan akhirnya meninggal dunia. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, begitu anak-anak masih di bawah umur sudah bisa menekan dan melakukan hal-hal yang tidak baik, saudara-saudara yang kasih, dan membuat anak lain yang dibuli sampai meninggal dunia. Inilah kenyataan keadaan zaman sekarang ini, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Tapi marilah kita akan bersama-sama di dalam setiap kehidupan kita dengan firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan judul perkataan yang menjadi berkat. Mari kita katakan sama-sama dalam hitungan yang ketiga. 2, 3.
Iya, luar biasa. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Pada bulan ini kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan dengan judul relasi sehat dengan sesama. Begitu pentingnya saudara dan saya sebagai orang percaya yang jadikan Yesus sebagai Allah dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Allah mau hubungan yang sehat bukan hanya kepada Allah, tetapi dengan sesama kita, kita harus memiliki hubungan yang sehat. Nah, saudara-saudara yang kasih, di mana hubungan yang sehat itu tidak lepas dari kehidupan saudara dan saya. Haruslah dalam hidup kita supaya kita memiliki hubungan yang sehat dengan sesama. Maka kita harus belajar dalam hidup kita memiliki perkataan yang menjadi berkat. Rasul Yakobus memberikan nasihat yang sangat luar biasa. Pada saat itu di mana diberikan kepada orang-orang percaya supaya mereka hidup dalam kebenarannya. Sehingga di dalam hidup mereka semuanya, dalam perkataannya bisa menjadi berkat bagi orang lain. Hal ini pun saat ini Allah mau dalam setiap hidup saudara dan saya, supaya setiap saudara dan saya, kita bersama-sama setiap pribadi akan bisa menjadi berkat melalui perkataan kita. Yang setuju katakan amin. Mari kita akan belajar bersama-sama apa yang kita lakukan agar perkataan kita menjadi berkat. Poin yang pertama, berbicara setelah mendengar. Kalau kita melihat di dalam ayat 19a dan b dikatakan, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata. Sungguh luar biasa. Setiap orang harus cepat mendengar. Artinya setiap orang haruslah menjadi pendengar yang baik. Sehingga mereka haruslah lambat dalam berkata-kata. Bagaimana dengan kita? Bapak, Ibu, Saudara dan saya, di dalam setiap kehidupan kita, sudahkah di dalam setiap hidup kita, kita berbicara setelah mendengar? Di mana hidup saudara dan saya, kita cepat mendengar, lambat berkata-kata. Salah satu bentuk nyata mengekang lidah adalah mendengar orang lain. Seringkali kita salah berkata-kata karena dalam kehidupan kita belum mendengarkan orang lain dengan baik. Dan kita sok tahu, kemudian kita sudah mengeluarkan kata-kata yang tidak sesuai dengan kenyataan. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam Amsal 10 ayat 19 berkata, di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Tetapi siapa menahan bibirnya berakal budi. Nah inilah yang Allah mau. Melalui firman-Nya sangat luar biasa saudara-saudara yang kasih. Ingat baik-baik. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Dan untuk itulah kita akan belajar bersama-sama. Di dalam setiap kehidupan kita. Supaya dalam hidup kita tidak banyak bicara yang akan banyak pelanggaran di dalam hidup kita masing-masing. Tapi marilah firman Tuhan mengajarkan kepada kita saudara-saudara yang kasih. Di mana Allah mau supaya di dalam setiap kehidupan kita. Kita menjadi pendengar yang baik. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih. Perlu diketahui bahwa di dalam kehidupan laki-laki dan perempuan ini ada banyak bedanya. Di mana para istri atau wanita seringkali mengungkapkan kata-katanya, seringkali ngoceh, seringkali ngomong, banyak bicara saudara. Nah, bagaimana bapak-bapak? Apakah bapak-bapak ini mau mendengarkan istrinya dengan baik ataukah tidak mau mendengarkan?
Nah ini masalah. Kalau bapak-bapak tidak mau mendengarkan, maka seringkali para istri ini bisa curhat di sosmed, kemudian bisa curhat dengan orang lain. Nah, marilah kita akan belajar bersama-sama. Di dalam setiap kehidupan kita, kita akan menjadi pendengar yang baik. Sehingga dalam keluarga kita, dalam kehidupan kita bersama-sama akan terjadi kebahagiaan yang luar biasa. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih, Allah mau di dalam setiap kehidupan kita menjadi pendengar yang baik. Di dalam setiap kehidupan kita. Sehingga dalam hidup saudara dan saya, di mana kita akan memperhatikan setiap kata-kata yang keluar dari mulut kita. Sehingga kata-kata itu akan bisa menjadi berkat, akan bermakna saudara-saudara yang kasih. Jangan sampai kata-kata kita tidak menjadi berkat, malah menyakitkan dan akan menjadi batu sandungan ataupun bisa menghancurkan orang lain. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, untuk itulah mari sebelum kita berkata-kata kita akan berpikir lebih dulu. Kita akan pikirkan apakah yang kita katakan itu benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Tapi marilah kita akan bersama-sama di dalam kehidupan kita mengekang lidah kita. Kita di dalam setiap kehidupan kita. Sehingga benar saudara-saudara yang kasih. Tetapi siapa menahan bibirnya berakal budi. Tidak asal ngomong. Tidak asal jeplak. Tetapi kita akan benar-benar kita pikirkan yang kita katakan. Sehingga benar-benar kita akan menjadi orang yang berakal budi. Mari Bapak Ibu saudara yang kasih. Allah mau supaya hidup saudara dan saya berbicara setelah mendengar. Banyak di dalam kehidupan kita, keluarga kita, ataupun orang-orang di sekeliling kita. Mereka banyak yang mengutarakan masalahnya, bebannya. Marilah kita akan belajar untuk menjadi pendengar-pendengar yang baik. Banyak mereka yang datang kepada psikolog saudara. Mereka hanya untuk mencurahkan isi hatinya. Hanya untuk mencari tempat untuk mereka berbicara apa yang ada di dalam hatinya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Marilah kita akan belajar bersama-sama. Kalau orang-orang datang ke psikolog hanya supaya mereka didengar apa yang dirasakan hatinya, apa yang ada di dalam kehidupannya. Sudah pulang selesai bebas, dia tidak mengalami tekanan stres saudara. Tapi marilah saat-saat yang indah ini kita akan belajar bersama-sama di dalam setiap kehidupan kita. Kita akan menjadi pendengar yang baik. Orang-orang di sekitar kita yang mungkin mengeluh, mungkin mengungkapkan segala sesuatu. Kalau benar-benar kita mau menjadi pendengar yang baik, sehingga apa yang kita katakan, kita renungkan baik-baik supaya boleh menjadi berkat bagi mereka semuanya. Poin yang kedua, berbicara tanpa emosi. Ayat yang ke-19c sampai dengan 20, saudara-saudara yang kasih dikatakan. Dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Berbicara tanpa emosi. Sehingga lambat untuk marah. Karena amarah manusia itu tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Bagaimana dengan kita? Bapak, Ibu, Saudara dan saya di dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Apakah di dalam kehidupan kita bisa berbicara tanpa emosi? Kalau tiba-tiba ada orang yang berkata ini dan itu, kuping kita merah. Saudara-saudara yang kasih. Bagaimanakah kehidupan kita? Kalau kita melihat saudara, emosi seringkali membuat kita tidak bisa berpikir jernih. Dan membuat kehidupan kita tidak bisa mengambil keputusan dengan baik. Nah marilah
kita akan bersama-sama renungkan di dalam setiap kehidupan kita. Karena perkataan itu tidak terwujud, tidak ada wujudnya saudara. Tetapi bisa merusak dan menusuk orang lain saudara-saudara yang kasih. Seperti apa yang saya sampaikan di awal. Dengan perkataan bisa menyakiti, bisa membuat anak stres sehingga akhirnya mengalami kematian. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih, dalam Efesus pasal 4 ayat 26 sampai dengan 27 berkata, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih, kalau kita memperhatikan dalam Efesus ini, apakah Bapak Ibu saudara dan saya boleh marah? Boleh apa enggak? Boleh marah. Marah itu enggak dilarang. Kalau Bapak Ibu melihat istrinya, suaminya, anaknya melakukan hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, mereka yang menyakiti hati Tuhan, maka Bapak Ibu berhak mengingatkan kehidupan anak-anak kita, suami kita, istri kita. Kita berhak, saudara-saudara yang kasih. Justru kalau saudara dan saya melihat anak-anak kita, suami istri kita melakukan hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, kita diam saja, itu kita berdosa. Dan untuk itulah perlu di dalam setiap hidup saudara dan saya, kita harus bisa marah kepada anak, suami, istri kita kalau mereka melakukan hal yang menyakiti hati Tuhan. Mari Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih. Tapi ingat baik-baik. Dikatakan marah, boleh marah saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Tapi kalau kita marah, jangan sampai berbuat dosa. Jangan sampai menjadi dosa. Nah, ini masalah yang perlu kita tata hati kita. Kita marah, apa yang menjadi motivasi kita kok kita marah? Itu perlu kita lihat dalam hidup kita, hati kita yang paling dalam. Kalau itu emosi, sekedar emosi, maka yang ada di dalam hati kita, sakit hati, kebencian. Saudara-saudara yang kasih, rasa tidak suka itu yang menguasai hidup kita. Kemudian kalau itu terjadi, kita marah, maka akan meluapkan segala hal yang ada di dalam hati pikiran kita tanpa dikontrol, tanpa peduli. Apapun pokoknya keluar semuanya. Lah itu yang masalah. Tapi marilah kita akan belajar bersama-sama. Harusnya yang memotivasi di dalam diri kita, kenapa kita marah? Karena kita mengasihi. Karena kasih itulah yang harusnya menjadi motivasi dalam hidup kita. Sehingga kalau kasih itu yang menjadi motivasi dalam hidup kita, maka kita akan belajar dalam hidup kita. Walaupun kita marah, tetapi tidak akan menjadi dosa. Nah, ini perlu. Sehingga di dalam setiap kehidupan kita, jangan sampai kita sebagai orang tua di dalam hidup kita, kita tidak bisa memarahi anak-anak kita. Kalau anak-anak kita dari kecil, kita tidak bisa melatih, membawa anak kita untuk jadi baik. Kita tidak bisa memarahi karena mungkin kita menyayangi, terlalu sayang kepada anak-anak kita. Hati-hati. Kalau masih kecil kita tidak marah, tidak menasehati, maka nantinya orang berkata kalau besar akan jadi anak kurang ajar. Karena apa? Bebas
Dari kecil mereka enggak ada aturan. Dari kecil mereka tidak diingatkan. Kemudian nanti kalau sudah gede, sudah kebablasan besar, gimana saudara dan saya akan bisa menasehati? Kalau sudah besar, mereka lebih berani dengan kita. Karena merasa kuat, merasa gede, mereka sudah merasa punya segalanya. Nah, mulai dari kecil, ajarkanlah mereka hidup takut akan Tuhan. Ajarkanlah mereka untuk menghargai orang tua. Ajarkanlah mereka untuk mengasihi. Ajarkanlah mereka untuk bertanggung jawab. Nah, itu yang luar biasa. Sehingga Bapak, Ibu, Saudara dan saya, kita marah tepat pada waktunya. Dan di mana dalam kehidupan kita yang seharusnya jangan sampai marah itu berlanjut-lanjut. Jangan sampai marah itu dibawa tidur. Sehingga besoknya masih kita tidak mau bicara. Itu masalah. Karena firman Tuhan katakan, jangan sampai matahari terbenam. Nah, kalau marah kita sudah selesai, ya sudah. Kalau marah itu berkelanjutan, tidak bisa dikontrol. Akhirnya Bapak, Ibu, Saudara dan saya memberi kesempatan kepada iblis. Iblis masuk melalui apa yang terjadi dalam hidup kita, menguasai sehingga rasa sakit hati, rasa kebencian, itulah yang menguasai yang ada di dalam hati pikiran kita. Tapi marilah kita akan belajar bersama-sama di dalam setiap hidup kita. Berbicara tanpa emosi. Memang ini tidak gampang saudara-saudara yang kasih. Tapi inilah yang firman Allah mau dalam setiap kehidupan kita. Marilah kita akan belajar bersama-sama. Apapun yang terjadi, kita bisa menghadapi dengan baik. Yang kadang-kala kita gampang tersulut emosi. Kita gampang terpengaruh dengan keadaan yang terjadi. Tapi firman Tuhan mengajarkan dalam hidup Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Di dalam setiap kehidupan kita, hendaklah kita berbicara tanpa emosi. Mari kita akan renungkan baik-baik kebenaran firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Poin yang ketiga, berbicara dengan tuntunan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kasih. Dalam ayat yang ke-21 dikatakan, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Begitu pentingnya kita memperhatikan diri kita masing-masing. Dalam kita berbicara, sudahkah kita menerima tuntunan firman itu yang menguasai di dalam diri kita masing-masing. Begitu pentingnya firman Tuhan di dalam setiap hidup kita. Melalui Roh Kudusnya kita akan terus diingatkan, disadarkan di dalam hidup kita masing-masing. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kasih. Di dalam setiap kehidupan kita, Allah mau bukan kita hanya menjadi pendengar. Mendengarkan firman Tuhan baik. Membaca firman Tuhan itu baik. Menghafal firman Tuhan itu baik. Tetapi lebih baik dan berguna, bermanfaat kalau semuanya itu bukan hanya kita mendengar, kita mengerti terus kita lupakan. Tetapi Allah mau itu kita praktekkan di dalam setiap hidup kita. Nah Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kasih. Orang yang mendengar firman Tuhan tapi tidak melakukannya. Seperti dia adalah penipu. Saudara-saudara yang kasih. Orang yang mengaca, bercermin di dalam cermin. Kemudian dia lupa bagaimana keberadaannya. Seharusnya dengan melihat cermin itu, maka apa yang salah, apa yang enggak benar dengan wajah kita, dengan apa, kalau mungkin ibu-ibu macak, saudara-saudara yang kasih berias diri, itu penting cermin. Karena beberapa tahun yang lalu, saya punya teman di kerjaan saudara-saudara yang kasih.
pada saat bekerja saya perhatikan alisnya itu kiri kanan tidak sama. Yang satu panjang, yang satu pendek separuh, saudara. Nah, kalau saya tanya, Mbah, alisnya kok enggak sama? Tadi apa enggak ngocok? Saya tanya gitu. Ibu, tadi itu gelap suasananya. Jadi saya pikir sudah sama. Coba ayo lihat di kaca itu. Iya, dia ketawa, saudara-saudara yang kasih. Nah, seharusnya dengan kaca itu kita memperhatikan diri kita. Bagaimanakah kebenaran-kebenaran itu sudah kita praktekkan, ataupun hal yang tidak sesuai itu sudah kita bereskan, kita hilangkan, sehingga kita bersih dalam kehidupan kita. Firman Tuhan mau saudara dan saya bukan hanya mendengar firman Tuhan setiap minggu, mungkin mendengar di YouTube banyak khotbah-khotbah. Saudara, bukan hanya membaca firman saja, tetapi yang Allah mau saudara dan saya melakukan apa yang Allah mau dalam hidup kita. Amin. Amin. Firman Tuhan bukan hanya didengar kemudian dilupakan, tapi firman itulah yang harusnya kita dengar kemudian kita lakukan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, marilah kita akan bersama-sama melihat kehidupan kita masing-masing hari ini. Kalau firman Tuhan berkata, perkataan yang menjadi berkat. Sudahkah dalam hidup Bapak, Ibu, Saudara dan saya berbicara setelah mendengar? Berbicara tanpa emosi. Berbicara dengan tuntunan firman Tuhan. Kita renungkan 3 hal ini dalam hidup kita. Saya yakin dan percaya hal inilah yang akan membawa hidup kita semakin hari semakin berubah. Karena menikmati lawatan kuasa Tuhan yang merubah hidup kita. Semakin hari hidup saudara dan saya akan semakin seperti Yesus. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Kalau saat yang indah ini, kami sudah menikmati sebagian firman-Mu yang sangat luar biasa. Ampunilah hamba-Mu yang sangat terbatas. Hamba-Mu berhenti berbicara. Tapi kami percaya, kami yakin bahwa Engkau Allah akan terus berbicara di dalam setiap kehidupan kami. Bapa, pada saat yang indah ini, kami percaya Engkau Allah hadir di tempat ini. Engkau Allah ada di dalam setiap hidup kami yang melihat secara jelas. Tidak ada yang tersembunyi dalam hidup kami. Engkau tahu semuanya. Dan saat yang indah ini kami rindukan Kau jamah setiap kami. Lawat setiap kami. Kami percaya kuasa-Mu nyata buat kami Tuhan. Dan ampunilah kalau sampai hari ini hidup kami melalui perkataan kami belum bisa menjadi berkat. Ampunilah kami Tuhan. Ampuni kami. Ampuni kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih lawatan kuasa-Mu Tuhan. Dan kami percaya pada saat yang indah ini kami Tuhan. Setiap kami yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Kami mau bertobat. Kami mau Tuhan di dalam hidup kami. Kami mau meninggalkan hal yang tidak menyenangkan hati-Mu. Dan kami mau mengambil keputusan untuk melakukan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Meteraikan firman-Mu dalam hidup kami. Kita yang sudah diberkati melalui kebenaran firman Tuhan saat ini sama-sama katakan amin. Salam. Puji Tuhan.